bisa menghasilkan bisa menghadirkan clickbait dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira nanti akan ada di materinya Mas Alun nggak? Iya, insya Allah sih mungkin ada ya. Jadi intinya saya mau ngajarin formula copywriting sih seperti apa. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya kalau nggak bermanfaat, tolong maafin. Karena kan sebagian memang yang join di Ngulik Bisnis itu rata-rata memang UMKM ya Mas ya, dan juga mereka itu newbie reseller juga ada yang memang sudah lama di bidang selling juga ada. Nah, mungkin langsung aja Mas Alun, nanti pertanyaan bisa melalui melalui message, dan juga nanti akan ada bisa tunjuk tangan ya. Oke. Untuk pertanyaan. Oke, boleh? Jangan sulit-sulit ya nanyanya. Enggak lah Mas. Oke ya. Boleh langsung, ini mau ada materinya Mas Alun? Boleh. Aku coba screen share berarti ya. Oke, boleh, silahkan. Oke, siap. Poin. Kelihatan dulu ya? Oke, sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Alun. Sejujurnya saya bukan seorang expert di dunia copywriting. Saya cuma penikmat aja tentang kata-kata gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang salah dari saya, tolong dimaafkan gitu. Dan juga semua yang saya share di sini itu hasil pengalaman saya pribadi. Jadi saya tidak bisa bikin kurikulum dan segala macam. Jadi semuanya ini kalau nanti kelihatan kurang enak atau kelihatan ngasal atau apa ya, tolong mohon maaf ya. Oke, langsung aja ya. Nah, pertama adalah saya ingin menjelaskan gini. Panji Pragiwaksono pernah bilang, bicara itu nggak doang. Dia bisa mempengaruhi orang dan mengajak orang melakukan sesuatu. Kata-kata itu punya power, maka pelajarilah. Ya, Panji bilang kalau bicara itu nggak doang. Ya, semua presiden yang kita lihat yaitu mereka bicara gitu ya. Dan bicara mereka tuh bisa merubah tatanan gitu loh. Hanya dari kata-kata gitu ya. Nah, dan ini adalah mindset dasar dari Pilih Baik yang saya suka banget kata-katanya. Pilih Baik bilang, kreativitas itu dusta atau mitos. Kalau kamu ingin kreatif, tapi mental kamu masih eksakta. Di dunia eksakta, jika jawabanmu sama dengan umum, maka kamu benar. Di dunia kreativitas, jika jawabanmu sama dengan umum, maka kamu nyontek. Oke? Jadi, kalau copywriting, ini pandangan saya pribadi, copywriting itu kita harus masuk ke dunia kreatif. Ya, yang berbeda dari orang lain. Karena di dunia kreatif itu kalau lu sama dengan orang lain, lu nyontek. Gitu. Oke? Clear ya di sini ya. Nah, oke Mas, jelas. Siap, jelas. Nah, goal dari materi malam ini adalah membuat teman-teman jadi lebih mudah dalam membuat sebuah penawaran yang mempersuasif dan menjual apapun bisnis atau produk yang teman-teman jual. Goal saya di kelas ini yaitu ini, goalnya. Dan goal copywriting hanya ada dua. Yang pertama adalah merubah isu, yang kedua adalah membuat isu. That's it. Cuma itu. Copywriting itu cuma dua. Kita merubah isu yang ada, atau kita bikin isu baru. Ya. Oke. Nah, contoh dari merubah isu. Mungkin teman-teman tahu nih case si orang ini. Ya. Seorang guru yang melecehkan murid-muridnya. Ya kan? Ingat nggak? Ini kelihatan ya, Mbak? Kelihatan ya? Kelihatan, Mas. Jelas. Ingat nggak sih? Isu di awal yang dilempar adalah si guru ini adalah guru pesantren. Ya. Baik. Nah, awal isu yang beredar adalah si guru ini adalah guru pesantren. Sehingga yang tercoreng adalah nama sebuah agama, yaitu Islam. Paham ya? Nah, tapi ya setelah isu bahwa ini adalah guru pesantren ini beredar dan Islam itu terlihat jelek, ada sebuah screenshotan. Screenshot ini ada seorang warga yang mengaku rumahnya di dekat pesantren ini dan bilang bahwa pesantren ini adalah pesantren Syiah. Gitu. Ya, paham ya? Isu ini beredar setelah isu ini guru pesantren meluas. Ada tuh screenshotan chat
percakapan kalau Bunda, mohon maaf, ini aku dekat pesantren ini nih Bunda, pesantren ini pesantren Syiah, bukan pesantren Muslim. Nah, saya sebagai orang Islam, ketika ada orang menyebut itu sebagai pesantren Syiah, saya senang dong, karena agama saya tidak tercoreng. Oke. Nah, tapi inilah pentingnya copywriting. Ya. Screenshot itu beredar luas, dan banyak tokoh-tokoh agama Islam yang bilang, nah kan ini pesantren Syiah, bukan pesantren Islam segala macam. Jadi antara kubu yang bilang ini pesantren Islam sama antara kubu ini pesantren Syiah saling beradu argumen, gitu ya. Nah, tapi intinya bukan masalah itunya. Yang jadi masalah adalah bahwa copywriting itu bisa sebegitu mempengaruhinya, gitu. Oke? Nah, ini adalah contoh dari copywriting bisa merubah isu. Isu yang tadinya awalnya pesantren Muslim menjadi berubah menjadi pesantren Syiah. Ya. Nah, dan yang kedua adalah contoh membuat isu. Kita create isunya, kita buat isunya. Nah, contohnya, ya saya nemu tweet di Twitter dari Papa Anda 091111. Dia bilang, Mas Ganteng ini nampak biasa saja, asik sortir barang display. Karena Papa sedikit keder cari di mana letak keju, Papa tanya sama si Mas ini. Sampai Papa tanya beberapa kali dia nggak nyaut dan tetap asik dengan kerjaannya. Sampai akhirnya Papa colek, dia baru noleh. Spontan dia kaget kedua bilang, maaf Pak, saya tuli. Dengan ucapan yang tak begitu jelas. Dan dia berusaha memanggil rekannya untuk membantu Papa. Ternyata Mas itu tunarungu. Salut dengan Alfamart yang mau mempekerjakan penyandang tunarungu. Keren dan lanjutkan Alfamart. Ya. Aku nggak tahu ya, si Papa Anda ini di-endorse oleh Alfamart atau tidak. Nggak paham. Tapi dari tweetnya Papa Anda ini, dia bisa membuat isu bahwa Alfamart ini respect dengan penderita penyandang disabilitas ya. Ya, disabilitas tunarungu. Ya. Nah, inilah pentingnya copywriting, teman-teman. Lihat aja, yang love 30.000, yang retweet 3.600. Oke. Ya. Inilah pentingnya yang namanya copywriting. Oke? Clear ya? Nah, formula penting copywriting. Kita belajar copywriting kemanapun, ikut course semahal apapun, ujung-ujungnya cuma 3, teman-teman. Yang pertama adalah siapa target marketnya. Yang kedua, masalahnya apa yang mau kita angkat. Yang ketiga adalah solusi apa yang mau kita kasih. Ya. Nah, ini case launch produk e-course TikTok Ads. Oke. Ini case dari visualnya sendiri ya. Aku bongkar nggak apa-apa. Nah, aku sebutin dulu ya target marketnya ya. Target marketnya adalah advertiser yang udah bete akun kebenet terus, akun iklan gitu ya. Pebisnis yang pengen ningkatin omset bisnisnya. Anak yang pengen bahagiain orang tuanya dari bisnisnya. Orang yang pengen buka lapangan pekerjaan untuk orang banyak. Orang yang kagak mau kerja kantoran dan kagak mau disuruh-suruh. Orang yang pengen beliin orang tuanya mobil atau rumah. Orang yang capek hidupnya susah. Orang yang pengen resign dari kerjaan tapi bingung mau bisnis apa. Nah, aku sendiri kalau membuat target market, membuat list ya, list target market, masalah, solusi, aku selalu detail seperti ini. Pakai bahasa, bukan bahasa yang baku. Bahasa keseharian aja gitu. Nah, ini masih dalam bentuk list ya. Dan ini masalahnya nih, sampai kerja kantoran, dan pengen punya banyak waktu main sama anak. Pengen punya penghasilan minimal 2 digit per bulan. Pengen beliin apa aja yang orang tua mau. Pengen ningkatin omset bisnis. Capek, aku nikah kabinet mulu. CPR selalu naik terus. FB banyak banget dramanya. Solusi ini yang mau kita kasih. Teknik sudah dites selama berbulan-bulan. Diajarin cara bagaimana dengan biaya iklan awal cuma 300.000, sekarang bisa 200 juta per minggu. Diajarin gimana caranya biar orderan bisa naik 3 kali lipat. Materi dibuat step by step, mudah dipelajari bahkan oleh newbie sekalipun. Total video ada 20-an dan 80% full pembahasan teknis. Cuma bayar sekali, tapi course bisa diakses sampai kapanpun. Diajarin cara ngiklan,
bikin konten, bikin event, dan juga cara riset produk. Oke, nah ini kan 3 list ya, target market, masalah, solusi. Bagaimana cara kita menuangkan ke dalam sebuah konten? Sebentar ya, aku coba stop share dulu. Aku buka Instagram dulu. Instagramnya ini. Wait ya. Kita santai aja ya, jangan ini aku malah nanti panik kalau Nyantai Mas, ini kalau mau langsung ada pertanyaan, boleh. Ini mungkin lagi pada nyimak Mas. Arahnya mau kemana ini biasa kita. Oke. Nah, tadi kan target market, masalah, solusi ya, benar ya? Yes. Tadi sudah pejabarin satu persatu ya. Nah, akhirnya aku bikinlah dalam bentuk konten. Teman-teman lihat di Instagram Visualnya. Semua konten yang ada di sini itu berhubungan dengan tadi target marketnya, masalah, dan solusi. Contoh, ya, TikTok Ads, mesin penghasil rupiah yang mempesona. Oke. Sebentar. Di sini mana ya? Oh, bukan. Bentar ya. Nah, ini orderan meningkat 3 kali lipat pakai TikTok Ads, ya kan? Ini kan tadi yang aku bilang, aku mau ngasih tahu nih bagaimana cara biar penghasilan per minggunya sekian ratus juta gitu kan. Nah, di sini aku membuat story ya. Kala itu orderannya mentok di angka 4.000 sampai 5.000 pieces per bulan. Nah, dan IG dan Facebook Ads sering mengalami drama akun banned. Nyambung nggak? Nyambung kan? Biaya per akuisisi mahal dan juga drama-drama lainnya. Setelah itu, partner Visualnya mulai pakai TikTok Ads di awal tahun 2021 ini. Alhamdulillah, atas izin Allah, orderannya bisa meningkat 3 kali lipat dari tahun sebelumnya di bulan yang sama. November 2020 sekian, November 2021 sekian. Beda banget. Tadi kan aku di sini ada nyebutin 3 kali lipat tuh. Ya, orderannya 3 kali lipat. Ya kan? Nah, terus kemudian kamu mau order meningkat di 2022 nanti gitu kan. Nah, terus ini di sini ya, di sini ada nggak ya? Nih, di sini target marketku nih, orang yang pengen buka lapangan pekerjaan untuk orang banyak. Aku jadikan kontennya TikTok Ads jadi wasilah atas kebahagiaan orang lain. Nah, Sobat Artis mungkin sepakat kalau salah satu tujuan berbisnis adalah bermanfaat untuk orang lain. Dan hal itu menjadi sebuah visi besar bagi salah satu partner Visualnya. Mas Rifki namanya, menggunakan TikTok Ads menjadi sumber utama dalam meningkatkan penghasilan bisnisnya. Tahun 2020 timnya 9 orang. Di tahun 2021 timnya bertambah menjadi 19 orang. Mas Rifki bisa menambah jumlah timnya bukan tanpa sebab, melainkan karena orderan yang masuk ke bisnisnya sudah meningkat 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Dan atas Allah, Mas Rifki bisa meningkatkan orderannya melalui TikTok Ads. Nah, bagi sebagian orang, termasuk Mas Rifki juga, TikTok bisa menjadi sumber kebahagiaan untuk membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Dan kamu sudah siap menggunakan TikTok Ads untuk meningkatkan bisnismu juga? Ya. Nah, jadi intinya setelah kita list dengan detail, baru kita tuangkan ke dalam bentuk visual. Ya, tadi contohnya. Sampai sini clear ya? Jelas ya? Sip, Mas. Masih aman. Jelas ya? Oke. Aman ya. Nah, sekarang case kedua, konten iklan. Ya. Gue sering banget nih pakai teknik yang namanya asosiasi. Apa sih asosiasi? Asosiasi itu adalah menyambungkan dua atau lebih hal menjadi satu kesatuan, walaupun aslinya tidak nyambung. Nah, bingung nih. Contohnya, hidup ini seperti secangkir kopi, pahit dan manisnya bertemu dalam kehangatan. Ya. Antara hidup dan kopi itu nggak nyambung. Tapi karena manusia jago mengasosiasikan sebuah hal, sehingga jadi nyambung-nyambung juga. Pasti teman-teman kalau tahu cerita legenda ya, misalnya ya, Danau Toba ada ikan
jadi-jadian, terus segala macam, nanti jadi Danau Toba gitu kan. Itu kan kalau dalam logiknya manusia kan nggak nyambung ya. Tapi itulah pinternya manusia. Dia bisa menyambung-nyambungan yang nggak nyambung, tapi ujungnya orang jadi, oh iya juga ya gitu. Nah, itu luar biasanya kita sebagai manusia. Karena makhluk lain nggak bisa bikin asosiasi. Benar. Jadi kita pintar ya Mas menciptakan persepsi gitu ya ibaratnya. Iya, persepsi. Dan pasti kan teman-teman juga sering lihat seperti ini ya. Nah, ini contoh konten asosiasi yang visualnya buat. Seperti parfum, Design Fit mampu memikat orang jatuh cinta sama produkmu. Biar omset selalu harum, segera perbaiki fit IG-mu. Kan nggak jelas ya antara fit IG sama parfum. Yeah. Tapi karena manusia bisa asosiasi, jadi nyambung, Mbak. Gitu kan. Nah, ini kopi. Cairan hitam pekat yang pahit, mirip dengan pahitnya bisnis kalau penjualan lesu dan omset turun. Ingin belajar cara meningkatkan omset dengan IG Facebook Ads? Nah, antara kopi dengan omset, nggak nyambung tuh, tapi jadi nyambung. Seperti alarm, Design Fit mampu membangunkan selera orang untuk membeli produkmu. Tanpa harga jasa desain yang serem, visualnya mampu rapikan fit IG-mu. Gitu, ya. Nah, ini tips dari aku nih. Untuk mudah membuat asosiasi adalah lihat benda-benda yang ada di dekat kita, pakai kata seperti, dan masukkan produk kita. Ya. Kalau mau lebih simpel ya, teman-teman sekarang nih lagi di kamar atau di mana, lihat di sekitar teman-teman ada apa? Ada gelas, ada piring, ada apa? Coba aja. Misalnya gelas, ya kan? Gelas ini kosong, sekosong saldomu saat tidak ada orderan. Okay. Mau orderan kamu meningkat, gitu misalnya. Yeah. Kan bisa. Ini adalah aku ajarin. Ini adalah cara kita bikin konten dengan cepat, tanpa pusing. Nah itu Mas, itu juga jadi tamparan buat saya gitu kan. Pusing ya kalau ini ya? Pusing. Ya jujur gitu kan, kita memang cari inspirasi itu kan kalau ibarat yang orang-orang sekarang harus dengan suasana yang tenang dulu gitu-gitu ya Mas ya. Alibi nggak sih? Padahal ternyata ada quick, padahal di sini ternyata ada quick hacknya. Jadi apapun benda di sekitar, benar. Jadi apapun benda di sekitar bisa dijadikan konten semuanya, Mas ya. Bisa Mbak. Di depan kita ada botol, bisa kok botol dijadiin gitu segala macam. Gampang banget. Oke. Nah, untuk sahabat kirimin aja. Mungkin ada yang mau bertanya di chat sebelum dilanjutkan. Apakah sudah pusing? Apalagi mencerna, Mas mungkin ya? Ini udah ngerti nggak? Kalau ngerti, gua pulang nih. Mereka sudah mencerna, oh iya ya, atau lagi membayangkan, oh iya juga ya. Jadi selama ini mungkin kata-kata yang digunakan sangat-sangat biasa aja gitu untuk jualan mereka. Mungkin dapatkan produk ini untuk mencerahkan kulitmu. As simple as that mungkin masih dengan standar-standar kata-kata atau copyright yang seperti itu. Nah di sini adanya Mas Alun bisa membuat sebuah ide yang menarik dengan cepat dengan quick hacknya ini tadi. Aku juga tiba-tiba langsung Mas, iya juga ya, ini di depanku ada, di depanku ada kipas angin kecil warna kuning gitu kan. Terus aku lagi terbayang-bayang konten apa yang bisa aku buat benda yang ada di depanku. Oke, menarik sekali. Ingat teman-teman. Ini menurutku selama kreativitas kita tidak melanggar norma-norma, tidak melanggar norma manusia, norma sosial, norma agama, maka selama itu juga kita bebas berkarya, teman-teman. Ya. Hal-hal ini yang tadi aku bikin visualnya ini, itu kan sebenarnya ini ya, aku bebas mengkreasikan diriku kan. Karena dalam kreativitas, selama kita tidak melanggar norma, maka tidak ada benar atau salah, teman-teman. Menurutku, ya. Ada kok lukisan yang abstrak dibayar mahal, bahkan ada lukisan yang bagus banget malah dibayar murah. Nah, kan itu kan kreativitas ya, iya nggak sih? Iya kan? Tidak salah dan benar, selama masih menjalankan norma yang ada yang berlaku. Oke. Lanjut ya, Ini ada pertanyaan dulu, mau dijawab dulu nggak? Boleh.
Mas kalau di Facebook biasanya kan panjang tuh status-statusnya, apa relevan pakai konten kayak gitu? Di Facebook sebentar, di kolom Facebook. Maaf Mas, kalau di Facebook kan biasanya kan share. Apa relevan pakai konten kayak gitu? Relevan kok, ini konten ini aku iklanin juga kok. Maksudnya di ini apa IG Facebook Ads atau Facebook postingan biasa ya? Oke, karena memang kalau untuk ads sendiri dengan gaya yang seperti itu masih diterima ya Mas ya, Mas Alun? Oh bisa, kita diterima, kita terima. Di visual itu diterima iklan apapun. Alhamdulillah. Ini teman-teman percaya apa enggak ya? Kita tuh alhamdulillah belum pernah ke banned akun kita. Semoga sih jangan. Jadi dengan konten-konten Lumeh itu ternyata masih bisa ini ya Mas ya, relevan gitu ya Mas ya. Iya. Alhamdulillah gitu Mbak. Ya, boleh langsung dilanjutkan. Oke, lanjut ya. Ya. Oke, lanjut. Case 3, Ads Copy. Ya. Untuk Ads Copy, gue pakai beberapa pendekatan di bawah ini. Ada 6. Ada call of friend John, memberikan data, percakapan conversation, ya, sentuh community-nya, kalimat pertanyaan, ngajak kembali ke masa lalu. Contohnya, sekarang satu persatu ya aku jelasin ya. Call of friend John, prinsipnya itu adalah hadirkan orang lain agar calon customer makin percaya. Contohnya, guru saya pernah bilang, kemarin temen gue bilang kalau vaksin bisa mengakibatkan bla 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 bla. Saya punya kendala di rambut rontok. Untung aja teman saya ngerekomendasiin. Pernah nggak sih teman-teman ngelihat postingan kayak bapakku pernah bilang kalau anak laki-laki itu harus kuat, harus tangguh segala macam. Kan pernah ya ada akun-akun yang posting kayak gitu kan. Bapakku pernah bilang laki-laki itu harus seperti superhero. Padahal bapaknya nggak pernah bilang kayak gitu. Tapi karena ada kalimat bapakku pernah bilang, orang jadi percaya kalau bapaknya dia pernah bilang kayak gitu. Aku pernah tuh, temanku mau vaksin, aku bilang, bro lu jangan vaksin. Kemarin temen gua vaksin tuh langsung kakinya nggak bisa jalan. Aku gituin. Itu eksperimen. Akhirnya dia nggak vaksin di hari itu. Terus aku bilang, besokannya, bro, kemarin gua bohongan gitu. Tapi ya dengan kita menghadirkan orang lain di cerita kita, orang itu percaya. Ya, kayak misalnya nih aku cerita, aku misalnya gini, kalau aku cerita membanggakan diriku, pasti orang enak dengerin. Lu mah cerita tentang diri lu mulu. Skeptis ya? Tapi kalau aku buka, tapi kalau aku buka, bro, gue punya teman nih, teman gue dulu ini. Padahal itu cerita aku sendiri. Tapi aku bilang, bro, teman gue loh, dulu ini. Ngerti gak? Dia percaya. Padahal itu cerita aku. Maksudnya tentang diri aku gitu. Bukan tentang teman aku. Nah, dengan ada call friend tuh, kita bisa membuat orang percaya. Ya. Aku sering banget menghadirkan call friend John di dalam konten-konten visualnya. Kalau teman-teman sudah follow visualnya, mungkin pernah ada yang follow dari lama, pasti tahu kalau sering ada konten call friend John di visualnya. Gitu. Misalnya Mark Zuckerberg pernah bilang, gitu kan, Bill Gates pernah berkata, gitu kan. Walaupun mungkin Bill Gates tuh nggak pernah ngomong kayak gitu, tapi karena ada kata-kata Bill Gates pernah berkata, jadi lebih percaya. Memberikan data. Prinsipnya adalah mayoritas orang percaya dengan sebuah data. Hadirkan data di dalam ad copy kita. Contoh, ada sebuah data dari WHO. 6 dari 10 orang di dunia memiliki penyakit emah. Dan 2 diantaranya memiliki emah yang kronis. Nah, ini kalau teman-teman jual madu emah nih, misalnya. Hadirkan datanya. Bikin orang tuh jadi kayak, bahaya banget ya. Soalnya data dari WHO kayak gini nih, gitu. Yang kedua, contohnya, 70% wanita memiliki keinsecurean yang tinggi jika fashion yang digunakan tidak lebih unggul dari teman-teman hangout-nya, gitu. Nah, itu bisa digunakan di ad copy atau di ad image juga, gitu ya.
Yang ketiga conversation. Jadi ini visual ya, ini konten image ya. Cerita percakapan antara driver Gojek sama customer-nya. Selamat siang Mbak, ini alamatnya sudah benar ya? Iya Pak, anterin saya ke IG Visual Lab ya. Saya mau order paket desain UKM-nya ke dia. Loh Mbak, Visual Lab itu di mana ya? Klik di bio aja Pak. Nah, gitu. Ini aku iklanin. Waktu itu, aku iklanin. Ya, sentuh community-nya. Prinsipnya, sentuh profesinya, keinginannya, atau kebutuhannya. Contoh, buat kamu pejuang diet. Nah, community-nya adalah pejuang diet. Ya. Khusus untuk bunda yang ingin punya penghasilan tambahan. Community-nya adalah khusus untuk bunda. Untuk kamu penyuka BTS, wajib lihat ini. Ya, ini community-nya adalah penyuka BTS ya. Iya. Ya. Karena ketika sentuh community-nya, kita bikin copywriting nih, sentuh community, ketika dia lihat, ih, nah iya nih. Gue banget ya, gitu kan. Gue banget. Iya. Apalagi itu khusus untuk bunda-bunda. Nah, itu saya banget itu. Itu ya. Sentuh community-nya. Oke. Mas, boleh nih ada pertanyaan lagi nih. Oh, kamu Mbak, bentar. Tanggung, oke. Ya, ya. Siap. Kalimat pertanyaan. Prinsip, ketika seseorang ditanya, biasanya dia akan stop dan otaknya mulai nge-freeze. Contoh, apakah kamu sedang kesusahan untuk nurunin berat badan? Gitu ya. Kamu pengen tampil lebih modis dibanding teman-teman hangoutmu? Ingin punya penghasilan puluhan sampai ratusan juta sambil bisa jaga anak di rumah? Nah, ketika ada ini muncul berseliweran di konten iklan, orang kayak langsung diem tuh, langsung berhenti scroll. Lah iya ya, ini tahu banget nih kalau gue lagi pengen punya penghasilan tambahan sambil bisa jaga anak di rumah gitu. Dia kayak langsung ngerasa relate gitu kan. Gitu. Nah, ngajak kembali ke masa lalu. Prinsipnya adalah orang-orang suka banget diajak flashback, dan biasanya ketika diajak flashback akan ada emosi yang hadir di sana. Sekarang tuh banyak banget tuh konten-konten flashback kayak Noah tuh video klipnya di remake lagi gitu kan. Sepatu Kompas itu kan menghadirkan masa lalu gitu-gitu. Nah, contohnya nih, contoh kata-katanya, coba kita kembali ke 10 tahun lalu, di mana saat itu bla bla bla. Sama seperti konten Instagram kita, Instagram visualnya tadi. Kalau Mbak ingat. Iya. Ingat ya tadi ya? Contoh konten visual lab yang ini nih, sebentar ya. Gak apa-apa ya Mbak? Oke. Bentar, sorry. Nih. Saya coba screenshot. Nih. TikTok Ads, mesin penghasil rupiah yang mempesona. Flashback sejenak, melihat kondisi 10 tahun yang lalu, saat media untuk berjualan sangat terbatas jumlahnya. Saat itu advertising hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai budget besar. Intinya, kita ngasih tahu kalau zaman dulu tuh cuma ada TV, radio, baliho, billboard. Nggak mungkin UKM bisa melakukan iklan di tempat-tempat itu. Sekarang ada sosmed, semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, gitulah. Tapi ini tips tadi tuh aku lakukan kok di konten-konten kita gitu. Ya. Nah, contohnya lagi nih, kamu bayangin deh, waktu awal anakmu lahir, kamu punya tujuan untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak tercinta. Tapi bla 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 gitu, bikin storytelling. Mungkin dulu kamu dan keluarga hidup susah, dan kamu berjanji ingin membuat orang tua bahagia. Dan saat ini adalah saat yang tepat untuk mewujudkan itu semua. Akhirnya jualan binomo. Cara cepat gitu ya Mas. Menghasilkan uang kalau itu. Contohnya nih, ini aku bikinkan contohnya nih untuk case ini. Coba kita kembali ke 10 tahun lalu, di mana saat itu wanita belum rajin dandan, pakai pensil alis, pakai skincare yang mahal-mahal banget. Di mana saat itu nggak ada insecure-insecurean karena dia lebih segala daripada kita. Dan saat ini, masa itu sudah tidak ada.
Sekarang hampir semua wanita ingin unggul dari yang lainnya. Seperti ingin lebih cantik, lebih fashionable, ingin lebih kurus, dan lain-lain. Untung aja aku punya cara ampuh untuk gak insecure. Setiap hari aku rutin pakai MS Glow agar bisa glow up maksimal. Kalau kamu ingin glow up tanpa harus ngeluarin uang besar, kamu bisa banget nih klik di bawah ini ya. Ini contohnya aku bikin. Ya, clear ya di sini ya. Menarik. Nah, Mind blowing sih Mas. Nah, silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Nah, ini tadi ada pertanyaan dari Mas. Oh, nanti apakah artikel yang di present ini ada? Kita akan share di YouTube ya. Jadi bisa langsung di save dan juga diputar berkali-kali. Jadi setelah ada Ngulik Bisnis ini, kita pasti akan share di YouTube-nya, kita dikirimin aja. Nah, ada pertanyaan dari Mas Febri. Kalau bikin cerita, storytelling tapi fiktif termasuk melanggar norma tidak, Mas? Misal bisnis baru, belum punya customer, bikin kisah A. Madu sudah habis. Bla bla bla. Jadi bagaimana cara bikin kisah fiktif tapi tidak melanggar norma? Aku pribadi sih seingatku tidak membuat yang fiktif ya. Kalau habis, makannya habis, Uma kasih Ini kayak ada suara. Sorry mbak, ada kayak suara. Bentar, Mas. mau nanti. Oke. Admin, tolong admin. Sorry Mas ya. Sorry. Oke. Lanjut. Iya sih. Nah sebenarnya gini sih, ketika orang bisa copywriting, intinya dia bisa menjadi jahat atau menjadi baik sebenarnya. Nah, dan aku mengambil jalan untuk menghindari yang jahat. Fiktif itu kan jahat ya, menurutku ya. Nah, makanya seingatku aku hampir nggak pernah bikin fiktif. Semua konten yang aku posting itu adalah ya beneran. Gitu sih. Oke, berarti lebih mending daripada kita bercerita fiktif, call a friend John tadi ya Mas ya. Jadi kata si A gitu akan mencatut aja gitu kalau membuat cerita mengarang, sama aja kita berbohong ke atas produk kita sendiri gitu. Iya benar. Nah itulah yang namanya kalau orang bisa copywriting. Dia bisa berlaku sebagai devil soalnya. Jadi memang harus berhati-hati ya Mas, sama ada two side ya yang bisa dihadirkan dari copywriting itu sendiri. Oke, lanjut. Sempat kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan ya? Sudah. Oke. Produk angle. Jadi dalam membuat copywriting itu pasti ada yang namanya angle teman-teman. Ya. Nah ini ada beberapa angle yang sering aku gunakan. Yang pertama adalah curiosity, penasaran. Misalnya produknya itu di-blurin dulu gitu ya. Misalnya nih, aku Raffi Ahmad deh ceritanya. Aku pengen launching pengen launching produknya aku blurin dulu. Nah itu curiosity. Bikin orang penasaran dulu dengan hadirnya itu. Termasuk ketika kemarin launching TikTok Ads pun aku bikin penasaran gitu. Urgency, mendesak gitu ya. Membuat orang itu pokoknya harus punya itu. Dengan cara apa? Aku bikin kontennya itu konten-konten yang memang keuntungan buat si customer, si member. Orderan lu bisa meningkat, lu bisa bahagiain orang tua lu, segala macam. Itu nanti dia ngerasa terdesak tuh untuk beli gitu. Scarcity, kelangkaan. Misalnya hanya ada 100, hanya ada 50 gitu ya. Terbatas, edisi terbatas gitu. Terbatas lah ya, limitasi produk. Surprise, kejutan itu biasanya di ini nih, misalnya nih di landing page kita tidak menjanjikan apapun. Misalnya, terus ketika sudah setan WhatsApp dengan tim kita kasih surprise, kita kasih free ongkir kah, kita kasih bonus apakah, nah itu surprise, gitu ya. Tujuannya adalah biar dia mau transfer di hari itu. Tuh, oke. Ini aku gunakan juga. Emosi itu kan ada bahagia, ada sedih, ada marah. Ya itu kan emosi kan. Ya udah kita kasih share, kita kasih testimoni, kita kasih apa segala macam biar dia oh iya ya ini keren banget nih produknya segala macam gitu. Ya. Proof, bukti. Tadi testimoni tadi bukti. Ya, sepinter-pinternya marketer ya.
ketika melihat testimoni, luluh-luluh juga, padahal tahu testimoni itu adalah teknik marketing gitu. Tetap luluh, walaupun dia jago sebagai marketer. Gitu. Community, komunitas, yang seperti aku bilang tadi. Greedy, serakah, contohnya ya, dapat 30 template gitu. Kemudian beli gamis, dapat mukena dan juga dapat jilbab, misalnya ya. Nah, itu greedy. Semua orang tuh punya sifat serakah. Semua orang. Compensation, percakapan, seperti tadi aku contohkan. Saving, penghematan. Khusus hari ini, kamu cukup membayar Rp30.000 saja dari harga Rp100.000. Misalnya gitu. Ya. Ini bisa dipadu-padankan nih teman-teman. Bisa digabung-gabungkan. Safety, keamanan, yaitu produk sudah BPOM, sudah halal MUI, gitu-gitu. Low price, harga murah. Produk kita ini harga terjangkau banget loh, gitu. Ini yang sering aku mainkan juga angle-nya. Laziness, kemalasan. Contohnya GoFood, ya. Kamu nggak perlu capek-capek datang ke restoran ngantri, gitu. Kita beliin aja. Ya, itu laziness. Kamu nggak perlu capek-capek nggak desain sendiri, selain aja ke visual lab. Nah, itu laziness. Nah, nih, aku pokoknya setiap aku sharing, insya Allah ada contohnya, biar teman-teman paham. Ya, contohnya nih, produk namanya Losmah ya. Nah, kita ngomongin dulu target marketnya. Kita ambil 3. Ingat yang aku bilang ya, kalau nulis target market, masalah solusi, itu harus yang detail, yang jelas. Panjang nggak apa-apa, itu yang jelas. Target marketku adalah, pertama adalah penderita mah yang doyan makan pedas. Kedua adalah penderita mah yang sering lupa makan. Yang ketiga adalah penderita mah yang doyan ngopi. Gitu ya. Masalahnya, masalahnya sering dialami. Naiknya asam lambung sehingga perut jadi sakit banget. Mual saat makan atau setelah makan. Nyeri ulu hati yang parah, gitu ya. Nah, ini value atau solusi yang bisa kita atasi. Ini aku detailing. Dan ini contoh ya, ini tidak benar. Ini contoh. Kandungan kunyit yang ada di Losmah mampu mengatasi radang lambung. Temulawak yang terdapat di Losmah mampu memperkuat fungsi hati. Habatus saudanya terbukti mampu mempercepat proses asam lambung dan mah. Madu murninya mampu membantu pencernaan mengeluarkan racun. Ya, aku detailing seperti ini. Tapi ini contoh, tidak semestinya ya, tidak aslinya. Nah, aku sudah dapat nih gambarannya. Marketnya siapa, masalahnya apa, value produk kita apa, gitu ya. Nah, aku bikinlah copywriting-nya. Message-nya nih, punya mah tapi dan makan pedas. Jadi targetnya itu adalah untuk orang-orang yang punya mah tapi dan makan pedas. Targetnya nih, solusi yang mau aku angkat adalah kunyit penangkal perut sakit untuk penderita mah yang doyan makan pedas. Angle yang mau aku pakai dari semua angle yang ada, aku pilih 2 angle deh, community dan juga safety. Oke. Gimana sih cara bikin kontennya? Nah, ini add image-nya yang sebelah kanan, ya. Ada gambar Losmah, kemudian ada headline-nya. Punya mah dan suka makan pedas. Kita kalau lihat iklan, ada kata-kata yang relate dengan diri kita, itu kan kita langsung berhenti. Ya kan? Misalnya aku penderita mah nih, dan aku suka makan pedas. Ketika aku kena iklan foto ini, aku pasti harus berhenti dong. Setelah aku berhenti lihat fotonya, aku bacalah copywriting-nya. Panggilan untuk para penggila pedas yang punya mah. Sekarang udah nggak perlu takut lagi makan pedas sampai sambal tumpah-tumpah. Karena udah ada Losmah sebagai penangkalnya. Kandungan kunyit yang ada di Losmah mampu membuat lambung jadi aman saat makan pedas. Losmah juga sudah BPOM dan mengantongi sertifikat keamanan produk herbal. Sehingga kamu udah nggak perlu takut lagi deh buat makan bakso yang sambalnya sampai pedas banget. Yuk, cus, klik di bawah ini ya, gitu. Di sini, di copywriting ini ada 2 angle. Yang paling atas itu community, ya. Untuk penggila pedas yang punya mah, itu kan community. Yes. Angle kedua, Losmah juga sudah BPOM dan mengantongi sertifikat keamanan produk herbal. Ini adalah angle safety atau keamanan.
Ya, contohnya ini. Nah, tuh ya 2 angle ya. Nah, kalau teman-teman lihat, misalnya nih, teman-teman kena iklan gambar seperti yang kiri, gitu ya. Sama kena iklan dan gambar seperti yang kanan. Menurut teman-teman, mana yang paling gokil? Mana yang paling bikin kita berhenti? Pasti yang kanan, iya enggak? Yes. Karena ada headline-nya, gitu. Nah, inilah pentingnya copywriting, teman-teman. Contoh kedua nih, message-nya. Kalau emah kita kambuh, perut mual sampai uring-uringan. Jadi target marketnya adalah kalau emah kambuh, perutnya mual sampai uring-uringan. Solusi yang kita angkat adalah habatus sauda yang ada di losmah mampu mempercepat proses asam lambung dan mah. Terus ceritanya nih, oke deh, untuk hal ini gue pengen pakai 4 angle. Ada proof, ada saving, ada safety, ada scarcity. Ya, tinggal gue buat deh kontennya. Gue buat kontennya. Oke, fotonya seperti yang kanan. Ya, ada headline-nya dan juga ada testimoninya. Ketika orang kena iklan ya, langsung berhenti, gitu. Ya, aku misalnya penderita mah yang sering uring-uringan. Ketika aku kena lihat foto ini, aku pasti langsung berhenti. Gitu. Setelah berhenti lihat foto, aku langsung lihat copywriting-nya, gitu ya. Nah, copywriting awalnya kayak gini. Kak Indah seneng banget karena waktu belum kena losma, sering uring-uringan kalau mahnya lagi kambuh. Sekarang sudah kena losma, saatnya Kak Indah menentukan baik-baik pada uring-uringan yang sering mengganggu setiap saat. Oh iya, dalam khasiat yang segokil ini, kamu bisa mendapatkan losma hanya ya 125.000 aja. Udah hemat, losma juga sudah BPOM dan bersertifikasi keamanan produk herbal. Cus order sekarang ya, karena harga spesial ini hanya untuk 50 paket tercepat. Yang paling atas itu adalah proof, bukti ya. Yang hijau ini adalah saving, ya, hemat. Yang biru bawahnya ini abu-abu ya, abu-abu bawah ini adalah safety. Aman. Bawahnya safety itu adalah scarcity, gitu ya. Proof, safety, scarcity. Clear ya? Nah, ya lagi image yang kalau yang dikaliin image sebelah kiri itu pasti kayak oke, ini madu mah, udah deh gitu. Nggak ada relatable dengan si market. Tapi ketika kita iklan seperti yang kanan, ya itu kan ada relate-nya, ada testimoninya, dan juga ada headline-nya di image-nya, gitu ya. Contoh produk nih, Canva, ya Canva. Ini course yang kita punya. Contohnya nih, target marketnya adalah emak-emak yang mau jualan online tapi nggak bisa bikin konten. Orang-orang yang spek laptopnya nggak gede. Orang-orang yang mau bikin desain yang bagus meskipun belum pakai Canva. Orang-orang yang sering bikin konten microblog. Ini masalahnya nih, nggak bisa menggunakan software profesional seperti Photoshop, CorelDRAW, dan lain-lain. Spek laptopnya sangat terbatas sehingga kalau install apps bisa lemot. Pengen bisa desain tapi gaptek banget. Terus bisa pakai Canva tapi nggak tahu caranya bikin konten yang good dan profesional. Terus kemudian solusinya, value-nya nih. Harga terjangkau banget, cuma 197 aja. Ya. Akses materi bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Materi super lengkap, gratis akun Canva Pro selama 3 bulan, grup support untuk discuss, materinya diajarin untuk pemula sampai advance. Ya. Nah, bagaimana kalau jadi visual? Ini jadi konten iklan seperti ini. Ini konten ini add image ya. Desain pakai Canva nggak perlu atau spek dewa dan juga mahal. Ya. Di sini ada angle apa? Ada angle saving dan juga spesifik. Oke. Di mana savingnya? Savingnya adalah nggak perlu atau spek dewa dan mahal. Mahal ya, itu saving. Spesifiknya di mana? Ini laptop spek dewa, itu spesifik. Gitu, ya. Clear ya? Community. Saatnya semua orang bisa desain.
bahkan emak-emak sekalipun. Ini community nih yang dikuningin. Yes. Gitu ya. Cara praktis bikin desain tanpa Photoshop. Hanya modal aplikasi gratisan. 1 hari lagi ditutup. Oke. Cara praktis bikin desain tanpa Photoshop hanya modal aplikasi gratisan. Ini apa? Saving. Ya. Di mana urgensinya, mendesaknya, 1 hari lagi ditutup. Yes. Ya, gitu ya. Nah, daftar sekarang dan dapatkan bonus Canva Pro untuk 250 pendaftar pertama. Ya. Di sini ada scarcity dan juga surprise. Di mana sih surprise-nya? Jadi konten ini aku angkat, kan aku launching 10 hari. Ya. Konten ini aku angkat, aku publish di hari ke-6. Di hari ke-6 launching. Jadi dari awal tuh aku tidak menjanjikan kalau kita akan ngasih akun Canva Pro. Di landing page pun nggak ada. Tapi di hari ke-6 aku launching, aku bilang nih, kita dapat Canva Pro. Tapi hanya untuk 20 orang doang. Kan scarcity tuh. Dan juga surprise. Surprise-nya adalah karena aku ngasih tahu konten ini di hari ke-6. Gitu. Itu surprise. Gitu ya. Oke. Nah, semua unsur yang terlibat dalam sebuah produk adalah value. Sampaikan pesannya dengan angle-angle tertentu. Ya. Semua hal itu value, teman-teman. Bahkan packaging itu value. Dipaketin dengan kardus, dengan hardbox yang sangat kuat, itu value. Gitu. Karena value itu nggak hanya produknya. Semua hal yang beridentitas dengan brandnya atau dengan produknya itu value. Menurutku ya. Gitu. Nah, rumus gampang bikin copywriting. Ada 4. Yang pertama adalah tentukan dulu siapa marketnya. Yang kedua, bikinlah visual desainnya yang kontras. Definisi kontras itu nggak apa-apa nabrak gitu ya. Dalam arti nabrak itu kayak tadi itu konten-konten asosiasiku kan kontras ya, warna-warnanya dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah pilihlah beberapa peluru yang mau ditembakkan ke audiens. Jadi peluru itu yang tadi ya, angle-angle tadi yang aku bilang ya, itu peluru. Yang keempat adalah satu copywriting hanya untuk satu spesifik customer. Teman-teman tadi lihat ya, teman-teman tadi lihat tuh Canva ya, produk Canva aja itu ada banyak customer ya kan, ada emak-emak, ada mahasiswa, ada pebisnis. Nggak boleh tuh teman-teman di dalam satu konten tiga-tiganya ini kita masukin, nggak boleh. Konten yang buat mama ya itu buat mama, konten yang buat pebisnis ya buat pebisnis, konten yang buat mahasiswa ya mahasiswa gitu. Ya, oke. Sama tadi kayak Madu Losma, penderita mah yang suka ngopi, penderita mah yang suka makan pedas, penderita mah yang suka apa gitu. Dan itu nggak boleh dalam satu konten, 3 hal itu. Gitu ya. Nah, ingat, sebuah keramaian akan menciptakan keramaian lainnya. Jadi jangan takut nih untuk bikin copywriting tentang bukti keberhasilan, testimoni positif, tumpukan orderan, atau bukti screenshot customer. Dan jangan lupa diakhiri dengan urgency atau scarcity. Gitu. Nah, case 5, ide content out of the box. Ya. Nah, ini ada beberapa ide konten dari aku. Ada 7 ya, 7. Ada 7. Yang pertama adalah sudut WC angle. Maksudnya gini nih. Contohnya kan teman-teman tahu kan yang listrik yang ada di sudut WC-nya. Iya. Jadi contohnya nih. Kalau tanpa gitu ya, identik sama sudut WC ya Mas ya. Betul. Nah, gitu ya. Ini bisa. Nah, ini tulisan belakang truk nih, ya. Nah, ini anggaplah belakang truk kayak gini kan. Ada gambar orangnya sama ada kata-katanya. Ya. Nah, ini kita contohkan nih, misalnya jualan hijab. Yang ini kan gambar cewek seksi ya, diganti deh gambar cewek berhijab gitu ya. Terus tulisan di sebelah kanannya kayak gini nih. Tiada yang lebih indah bagi seorang istri, kecuali dibelikan jilbab di jilbabaura.com oleh suaminya. Angle-nya belakang truk tapi. Paham ya? Contohnya kayak gini. Kayak si siapa nih yang suka ini, Bu Tejo ya. Bu Tejo. Gitu kan sempat viral ya kayak gitu.
layar iPhone. Contohnya iklannya kita bisa gitu. Nah, kita bisa iklanin konten gambar itu layar iPhone. Nah, bosnya manggil, kemudian bosnya bilang nih, meetingnya udah mau mulai nih, lu di mana? Rif di mana Rif gitu kan? Nah, kemudian ada kata-kata tuh, hari itu harusnya Pak Arifin meeting di kantor. Namun mendadak tubuhnya tidak bisa digerakkan, dia terserang stroke. Nah, ini kontennya kita bisa.com. Chat ojek online, ya seperti ini ya contohnya. Tadi aku kasih tahu contoh. Terus selanjutnya adalah SMS nih, ya. SMS itu kan kayak gini ya, ada nomor handphonenya, juga ada bubble message-nya kan. Ya, contoh. Misalnya nih, kita pengen bikin konten dengan background-nya itu tampilan SMS gitu ya. Kata-katanya contoh kayak gini. Misal ada chat masuk tulisannya gini. Halo, kami menawarkan pinjaman yang berbasis online. Proses mudah dan cepat. Info chat ke bla 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 bla. Kemudian kita balas tuh. Duh, Mbak, kalau butuh duit mah bisa jadi reseller job Oli aja. Pasti cuma 300.000, itu juga udah dapat bimbingan belajar online. Kalau mau setup ya. Ngerti nggak maksud aku? Ngerti ya? Visualnya adalah kayak orang lagi SMS-an. SMS kan ada yang ngirim sama ada yang balas gitu kan. Nah, contohnya yang atas itu adalah si pengirimnya, yang bawah adalah kita lagi ngebales. Nah, tapi itu kita jadikan sebagai konten visual. Contohnya kayak ini, kayak gini aja. Kayak konten sama driver ojol. Gitu. Oke. Nah, case ke-6, bukti. Aku kasih bukti lagi nih, biar teman-teman makin percaya diri untuk mempelajari kolaborasi. Aku kasih tahu bukti, kalau merubah kata-kata bisa merubah makna. Ya. Bukti kalau merubah kata sama dengan merubah makna. Gambarnya sama, kata-katanya beda, resultnya beda juga. Contohnya, gambarnya nih, gambar Jerry. Ya. Captionnya adalah save JRX, bebaskan JRX. Oke? Ya udah, kalau aku posting tulisan kayak gini mungkin biasa aja gitu ya. Tapi kalau fotonya tetap Jerry, tapi captionnya kayak gini. Buat lo semua fans Jerry, makan tuh, akhirnya Jerry di penjara kan. Aku dalam ancaman di kehidupanku akhirnya. Aku malah cuma merubah kata-kata. Aku pasti akan dibenci oleh para pendukungnya Jerry. Betul. Tapi kalau chat aku kayak gini, captionku kayak gini, di negara demokrasi kamu bebas bicara apa aja, tapi uang cari sendiri. Di negara komunis makan dicukupi, tapi tidak boleh kritik pemerintah. Di Indonesia kamu dilarang kritik pemerintah, tapi uang cari sendiri. Kalau captionnya diganti kayak gini, aku dapat banyak apresiasi dari orang-orang. Padahal gambarnya sama, bener nggak? Betul. Ya kan, cuma beda kata-kata bisa berubah makna. Ya. Contoh lagi nih, ada gambar cewek nangis, captionnya cewek mah gitu, lebay banget. Kalau habis putus sama pacarnya, pasti langsung nangis. Ini pasti aku langsung dibenci oleh para kaum wanita. Karena ada kata-kata lebay banget. Iya kan? Nah, tapi gimana kalau ini? Tuhan sengaja mematahkan hatimu untuk menyelamatkanmu dari orang yang salah. Gila. Terus langsung dari orang-orang. Gitu. Keren itu, baru keren. Nah, contoh lagi. Ada gambar anak kecil main sendirian. Captionnya, anak kecil lagi main sendirian. Ya, biasa aja, gitu ya. Tapi kalau misalnya captionnya adalah, parah banget ini ibunya, membiarkan anaknya main sendirian aja. Aku bisa dihabisin sama ibunya tuh. Gitu kan. Nah, tapi gimana kalau captionnya kayak gini? Ketika sedang sendiri, jangan bersedih. Mungkin Tuhan memang mengusir semua orang karena dia ingin bermain berdua saja dengan anjay. Dalam, deep ya. Pasti aku dapat respect dari orang-orang. Gambarnya sama, cuma beda kata-kata bisa beda maknanya. Bener nggak? Betul. Bener ya? Menarik. Saya buta, tolong bantu saya. Ya udah gitu, biasa aja. Tapi kalau ini hari yang indah, tapi saya tidak bisa melihatnya. Nah,
gitu. Itu kan good ya, gitu ya. Nah ini udah mau mulai akhir nih ya. Ibrahim Fatih yang seorang digital marketing senior pernah bikin postingan lah. Copywriting itu adalah salah satu skill yang harus kamu pelajari sesegera mungkin, tanpa peduli apa pekerjaan dan di industri apa kamu saat ini. Apapun industri kita, apapun pekerjaan kita mau jadi apa, tetap skill menulis, skill berbicara itu harus dilatih. Menurutku. Setuju. Ya, dan aku setuju dengan ini. Yes. Nah, ada postingan dari Matthew Kovacs bilang, writing is an art, marketing is an art, videography is an art, fotografi is an art, graphic design is an art, komunikasi is an art, cinematography is an art, social media is an art. Social media adalah seni, teman-teman. Menulis itu seni, marketing seni, semuanya seni. Ya, oke. Karena semuanya adalah seni, maka masukkan mindset lebih baik bahwa dunia kreatif, bukan dunia eksakta. Gitu ya. Yes. Nah, gue punya harapan besar setelah belajar ini, lo jadi lebih mudah bikin copywriting untuk bisnis lo. Kuncinya cuma 4 lah, 5 sih, sorry. Ada 4. Sering mainkan pelurunya, ya. Jangan pakai bahasa baku. 1 spesifik customer untuk satu copywriting, apa masalah yang terbesar mereka, kemudian apa solusi yang bisa lo kasih. Copywriting itu hanya tentang ini. Mengenai angle tadi di track, angle ini, angle itu hanya visualnya saja. Tapi yang penting kita bikin kerangkanya dulu, bagaimana kata siapa, masalahnya apa, solusinya apa. Sudah bikin kerangkanya baru kita visualisasikan, gitu ya. Oke. Nah, terakhir penutup dari Panji, sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, sekian dari saya, terima aura kasih. Yes. Oke, wow. Udah. Oh, aku main blowing banget mas sejujurnya. Jadi kayak memang ternyata dari berbagai macam ternyata copywriting itu menjadi salah satu kunci utama kita sih sebagai aku kan juga komunikasi, anak komunikasi yang memang sehari-hari juga kita harus menulis ya gitu, kita harus merangkai kata-kata gitu ya mas ya. Menulis dan kita seni berbicara itu adalah seni luar biasa. Yeah. Ini kira-kira mau dijawab dulu nggak nih mas? Pertanyaannya sebelum kita akhiri. Ini ada beberapa yang bisa di-collect aja ya. Jadi lebih efektif mana mas? Konten tulisan, foto atau video, oke. Lalu cara bikin pesan singkat di ads. Nah, jadi oke. Efektif mana ya? Tergantung ya. Tulisan sebenarnya gini. Mbak pernah tahu nggak sih cerita kakek Desa Penari? Yang mana, sorry? Pernah tahu cerita kakek Desa Penari ya? Tahu. Itu kan ceritanya panjang banget ya. Tapi kita bisa menyelesaikannya sampai habis. Iya kan? Iya. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya mau main di ranah tulisan, kita harus bisa menulis yang benar-benar bikin orang greget. Itu. Tapi kalau memang tidak bisa main di ranah tulisan, bisa main di ranah foto atau video. Seperti itu sih. Berarti tergantung ya mas dari produknya itu sendiri, kita bisa mau ke arahnya mana. Kalau memang visualnya lebih menjual, kita main di situ. Tapi kalau misalnya kita bisa storytelling, kita juga bisa menggunakan tulisan sebagai yang lebih di-push gitu ya mas ya. Oke, nah ini ada lagi. Oke, kalau misalnya ini mas, ada sering dia lihat iklan di Facebook pakai model-model kayak yang di belakang truk dan lain sebagainya. Tapi sering nemu iklan serupa di orang lain juga. Hasilnya yang dilihat berbeda. Nah itu apa mas yang membedakannya? Misalnya sama-sama ada yang beriklan dengan yang gambar di truk tadi atau yang sedot WC kayak tadi. Tapi mereka punya hasil result yang berbeda. Nah, itu kalau result itu di luar kuasa kita ya. Di luar kuasa kita tuh kalau result gitu ya. Oke. Berarti kita kiannya aja sih. Ya, berarti memang tadi landasan-landasan yang digunakan sama Mas Alun tadi coba dipraktekin dulu
Ya sih Mas. Iya. Nanti hasil akhirnya ya ada penentuannya lagi. Nah, mungkin kita learning by doing juga. Ya untuk sahabat kirimin aja yang memang belum lancar atau masih stuck tuh di ide-ide, bisa tadi tipsnya dari Mas Alun, di sekeliling kita atau di sekitar kita bisa mendapatkan insight atau ide tersebut. Nah, Iya. betul. Oke, Mas Alun, thank you banget buat malam hari ini. Nggak terasa, udah 1 jam lebih. Ternyata materinya menarik sekali. Buat sahabat kirimin aja yang ketinggalan tadi di tengah-tengah, jangan khawatir. Besok kita akan posting ini di YouTube kita, jadi bisa langsung di-play terus atau disimpan jadi bahan belajarnya ya Mas ya. Terima kasih banyak, ilmunya keren banget. Ini juga jadi masukan buat aku dan tim-timku tadi hari ini ikut semua gitu. Jadi semoga bermanfaat untuk kirimin aja juga dan bermanfaat untuk sahabat kirimin aja juga. Sekali lagi saya ingatkan untuk sahabat kirimin aja bisa follow di IG kita @kiriminaja.com. Ini juga boleh kepoin Mas Alun di IG-nya Visual Lab, siapa tahu membutuhkan jasanya. Bener ya Mas ya? Untuk membuat konten kalau ini dirasa aku kayaknya nggak bakat deh gitu kan. Jadi mungkin bisa konsultasi juga sama Mas Alun juga ya Mas ya. Oke. Nah, kita juga akan ada ngulik bisnis di setiap minggunya, bisa ikutin kita di Telegram kita juga, dan bisa dicek di www.kiriminaja.com. Nah, thank you sekali lagi untuk Mas Alun waktunya. Lebih kurangnya mohon maaf, dan juga semoga bermanfaat ngulik bisnis pada malam hari ini. Saya Amanda, undur diri dan Mas Alun. Thank you so much, Mas Alun. Sampai ketemu di lain waktu lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih sahabat Kirimin Aja. Sampai jumpa lagi di ngulik bisnis berikutnya. Bye.